Bobuek bayi awak, bobuek taat awak kepada Allah, tidak ada balasannya di dunia. Rajin awak tahajud misalnya, tidak ada balasannya di dunia dah. Atau rajin awak baca Quran, rajin awak menolong orang, di dunia tidak ada balasannya. Bismillahi walhamdulillahi ala kulli halin wa ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati para alim ulama, para guru, yang sama-sama kita hormati keluarga besar IKKPS, kepanjangannya Ikatan Keluarga Kampung Pinang dan sekitarnya. Yang kita hormati Sahibul Bait Bapak Hendra sekeluarga, kita doakan kepada Allah semoga Allah berikan kemudahan dalam segala hal. Bapak-bapak, ibu-ibu, nan gadang indak diimbaukan gala, nan ketek indak dipanggiakan namu, insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada sore hari ko kita dihadirkan Allah di tempat kediaman Uda Hendra untuk acara silaturahmi sekaligus acara arisan ya. Nah, mudah-mudahan dengan asbab kita berkumpul pada sore hari ini, Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Allahumma amin ya rabbal alamin. Selawat beriring salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, umatnya, pengikutnya yang setia melaksanakan ajaran dan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat beliau yang insyaallah nanti akan mendapatkan syafaat pada yaumal qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Adapun nanti kita bahas untuk setengah jam ke depan ya. Nah, kita mulai daripada kalimat ta'awuz. Setelah ta'awuz nanti kita sama-sama membaca basmalah. Setelah basmalah hamdalah. Setelah hamdalah kita membaca tasbih. Setelah tasbih istighfar. Setelah istighfar nanti kita membaca suratul Fatihah. Jadi mari kita sama-sama baca dulu ya, supaya insyaallah pengajian awak pada sore hari ko mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, tafakkaru fi sya'atin khairun min ibadati sanah. Jadi mengaji sajam atau sesaat itu lebih rancak daripada ibadah setahun. Jadi ada ulama yang menafsirkan sa'ah itu hanya sekejap. Jadi awak bersuruh kawan awak di lapau atau di pasar, itu agih nasihat je, lah semayang, lalu lah semayang lah. Itu nasihat takah itu lebih rancak daripada ibadah setahun. Itu hebatnya orang saling berwasiat dengan kebenaran. Dan kecek Nabi, di dunia aku orang nan beruntung cuma dua kelompok. Pertama nan maja, kedua nan diaja. Lain dari itu tidak ada keberuntungan. Merantau dan dicarinya ilmu. Kalau kini awak merantau, awak cari apa?
Makanya di samping kesibukan awak mencari pitih, awak selipkan waktu awak sekete untuk mencari ilmu. Nah, nyok akhirnya tidak bisa dapat kalau tidak ada ilmu. Jadi kecek Nabi, halaku ummati bi syai'aini tarkil ilmi wa jam'il mal. Rusaknya umatku kecek Nabi itu dua sebabnya. Ya. Jadi manusia aku umat Rasulullah rusak cilako saboknya ada dua. Pertama, tarkil ilmi, tinggal mengaji. Minimal mengaji itu seminggu sekali. Kalau bisa tiap hari, kalau bisa. Kalau tidak bisa seminggu sekali. Jadi seminggu sekali awak luangan waktu awak untuk mendatangi majelis-majelis pengajian. Jadi halaku ummati fi syai'aini tarkul ilmi wa jam'il mal. Pertama, tinggal mencari ilmu. Bahkan tidak pikir masalah ilmu sekete Allah aja. Anak dipikiran. Kau yang kedua, wajam ulmal, terlalu bersemangat mencari pitih, mencari nafasnya dunia. Memang pitih kau angguk dunia, cek Nabi. Ya, al-fulus hayatud dunia. Pitih kau angguk dunia. Jadi kalau pun awak gagah mana awak, syekh banalah badan, ndak pitih anggo sesak. Ada orang menawarkan tanah, ya kan? Wah gagah wah syekh. Aku ada tanah, belilah. Berapa meter? 1 juta. Ibaratnya. Wah ndak pitih. Sesak anggo tu mang kecek Nabi tak kayak itu. Bahkan menurut survei penyebab orang banyak sakit itu kurang pitih. Hah? Ya doyan banyak pitih sakit. Cuman banyak yang tidak banyak pitih yang sakit. Jadi rusaknya umat Nabi Muhammad dua sebabnya. Pertama tinggal mencari ilmu, kedua terlalu semangat mencari pitih. Makanya awak seimbangkan. Minimal dalam seminggu awak mengaji sajam. Jadi mengaji sajam kecek Nabi itu lebih rancak daripada ibadah setahun. Karena apa? Karena amalan apa saja yang awak pabuwe lapeh dari ilmu, maka amalan itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa saja yang beramal bighairi ilmin amaluhu mardudatun la tuqbalu kecek Nabi. Siapa saja yang beramal tanpa pakai ilmu, maka amalannya mardud. Mardud itu ditolak. La tuqbalu indak ditarimu. Makanya orang haji adalah haji mardud. Nah, ada haji mabrur, ada haji mardud. Maksudnya haji mardud tuh. Setelah nyobai haji, pulang dari haji, tidak bertambah kebaikannya. Bahkan kadang-kadang justru keburukannya bertambah. Sebelum nyobai haji, tidak pernah dua ilepau dah. Tidak pernah mutara. Ya kan? Allah pulang dari haji malah hajinya kelepau. Ikut tuh tandonya hajinya mardud. Ada orang sebelum pergi hajinya rajin duduk di lapau. Ndak ada di lapau tu dah. Asal tidak maksiat. Setelahnya pulang dari haji, lain duduk di lapau aja sekali. Malah rajin ke rumah sah. Ikut tandonya haji mabrur. Itu ya tando itu. Soal misalnya sebelumnya haji gale ndak begitu laku lah haji lancar gale itu ada juga pengaruh itu dah. Itu takdir Allah. Jadi kecai Nabi ad-dunya la darul jaza. Dunia aku bukan sampai pembalasan. Bobuek bayi awak, bobuek taat awak kepada Allah, ndak ada balasannya di dunia. Rajin awak tahajud misalnya, ndak ada balasannya di dunia dah. Atau rajin awak baca Quran, rajin nak menolong orang di dunia tidak ada balasannya. Begitu pula sebaliknya. Barang nolak kajaiknya awak di dunia tidak ada balasannya. Kenapa? Karena ad-dunya la darul jaza. Dunia kan bukan sampai pembalasan. Kan tidak ada tahu misalnya awak tidak pitih sembahyang malam yang tajwid misalnya. Tuh berdoa kepada Allah sambil menangis kan tidak ya pitih apa kira. Itu tandanya bahwa dunia aku bukan sampai pembalasan.
Nah. Jadi kalaupun orang dapat kebaikan dari apa yang dilakukannya atau dapat kejahatan dari nani kerajaannya, itu baunnya saja. Baunnya saja. Ibarat apa? Ibarat limau atau ibarat mangga. Ya. Kalau mangga itu masaknya, ya kan ranumnya, atau baunnya saja. Itu dapat awak di dunia kanya. Misalnya menolong orang, atau ada tolong dari orang, itu baunnya itu bukan pembalasannya. Pembalasannya bisa di akhirat. Sebab kalau kebaikan awak dibalai di atas dunia, ndak tamuai dunia kau dah. Kecai Nabi siapa saja nan solat sembahyang sunat 2 rakaat sabalun solat subuh khairun minad dunya wa ma fiha. Itu lebih bagus daripada dunia seisinya. Itu 2 rakaat itu. Sembahyang sunat 2 rakaat sabalun subuh khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dari dunia dan seisinya. Nah, wak, biasanya kalau ke sembahyang subuh kan sembahyang sunat dulu. Ya kan? Nah, seorang orang saja, jadi seorang orang yang beriman saja, satu orang pahalanya itu ndak temuai dunia kada. Seorang orang tuh Kecai Nabi sianan mairingan jenazah ke kuburannya sampai ke kubur ya, maka inyo mendapatkan 2 gunung meh. Jabal Uhud. Jadi misalnya sekali awak meriang dapat 2 gunung meh. Besok meriang lo balik dapat lo gunung meh balik. Kalau diletakkan di dunia aku tu nanti muat dah. Makanya setiap perbuatan awak nan elok tidak ada balasannya di dunia. Kalaupun ada baunnya saja. Awak misalnya rajin bersedekah, rezeki lancar tuh baunnya tuh bukan pembalasannya. Pembalasannya bisa di akhirat. Begitu pula orang mau bejae. Mau menciloknya, kok kebajudinya, kok kebazinanya, kok ke minum mabuknya, nya ndak dibalir di dunia kada. Kalaupun nya dapat afatnya itu baunnya saja baru. So kecai Nabi tak kaya ko, sia orangnya na meninggal sembayang. Na 5 waktu sawakatu saja dengan sengaja. Nah, sia orangnya na meninggal sembayang kecai Nabi, sembayang na wajib, 1 waktu saja dengan disengaja, makanya dihukum oleh Allah dengan rantai dari neraka, nan panjangnya kira-kira 7 kilo. Nah, rantai nan 7 kilo tuh, nah rantai itu kan bulet-bulet kayak itu. Dimasuknya ke dalam mulut orang nan meninggal sembahyang tadi itu sampai keluar di duburnya. Nah, kecai Nabi ibaratnya rantai ciek buntaran rantai itu diletakkan ke dunia gua, tepanggang dunia gua sedalahnya. Makanya orang bubek jahe di dunia gua kalau dapat balasan itu baunnya saja baru. Besok kontannya di akhirat. Makanya awak kalau bubek kebaikan jangan mengharap balasan di dunia. Awak menolong sana awak misalnya, datangnya dari kampung awak tolong, awak giah modal, awak arahan berhasilnya, ya kan? Jangan naruh-naruh balasannya di dunia. Bagus itu, ndak sadolah orang ditolong kok bisa membalih kebaikan awak. Ada pepatah mengatakan air susu dibalas dengan air tuba. Kecewa awak. Kenapa? Karena dunia bukan tempat balasan. Jadi kalau awak berdoa, awak baca Quran, awak tahajud, awak berzikir, awak baik, tidak ada balasan di dunia. Memang dunia bukan tempat pembalasan. Tapi di akhirat bukan tempat beramal. Jadi ada diceritakan oleh Nabi, ada orang masuk surga karena senangnya masuk surga, tibur surga itu masuk jui. Jadi syukur ya. Dilarang oleh malaikat. Di sini bukan tempat sujud, di sini tempat menikmati fadilah sujud. Jadi di akhirat itu besok nak ada ibadah lah, nak ada pengajian pun nak ada lah, arisan, nak ada sembahyang lah, sembahyang di dunia ya. Nah, di sini tuh mau ngopi benarnya cerita ngopi. Ya kalau awak kesembayang di dunia kok. Kalau awak baik di dunia kok. Kalau dari serugo adalah tampe pembalasan amal. Jadi perkampungan akhirat itu cuma 2. Ya. Perumahannya cuma 2. Nancek namanya serugo, nancek namanya neraka. Bagi orang yang beramal baik, yang berprestasi baik,
lalunya meninggal, masuklah ke perkampungan dan namanya Sarugo tadi. Di Sarugo itu orang senang-senang saja. Cuman Sarugo itu bertingkat-tingkat kata Nabi. Bara banyak tingkat Sarugo itu sebanyak kasih di tepi lawi. Jadi ada klaster-klasternya bisa tuh. Semuanya perumahan lah. Tuh awak tinggal di klaster nama tuh tergantung pitih awak. Kalau di dunia awak, ya kan? Nah kalau di akhirat bisa tergantung juga amal awak. Jadi amal baik dan awak buat itu fungsinya bisa sama aja pitih di dunia kok. Karena dulu orang ndak mau palo. Dan ndak ada palo-palo tuh rojnya. Bukan terkait itu makasih ya. Karena setiap kebaikan dijanjikan oleh Allah pahala. Cuman awak berbuat baik itu bukan karena pahala, karena Allah. Cuman diagih oleh Allah. Perlunya awak baik ibadah banyak di dunia kau supaya pahala awak banyak. Kalau pahala awak banyak ibarat di dunia kau pitih banyak. Kalau pitih ada di bank 7 miliar misalnya. Kan? Tentu gampangnya ke sudah lah dewanya. Ibarat tanah di sebelah gua di samping gua berapa meter kan? 5 juta, langsung aja jadinya. Karena pitih apa? Banyak. Begitu pula bisa di akhirat. Jadi satu hal yang harus kita perhatikan awak selama di rantau kau, jangan pernah awak lapeh dari pengajian. Karena manusia itu dan selama itu cuma 2 orang. Ya, pertama nan magiah pengajian, yang kedua nan mengaji. Kalau awak punya ilmu, awak magiah pengajian, kalau tidak awak mengaji. 2 kelompok kok. Selain dari 2 kelompok kecek Nabi tidak punya kebaikan siapapun dia. Dari jenderal pengkai ibaratnya. Atau jadi presidennya atau jadi menteri. Kalau ndak magiah pengajian atau mau mengaji, makanya lepas daripada kebaikan. Jadi saya sibuk-sibuk awak di rantau kok sempatkanlah mengaji di tempat masing-masing. Kalau ada pengajian di surau atau di musola atau di masjid, sekali seminggu sempatkan datang. Walaupun awak lah tahu mana. Kalau awak lah mengerti, seindak-indaknya bagi contoh kan lu mengerti. Ya. Kadang-kadang kan orang terkait itu diajaknya mengaji, dia lah tahunya ucapnya. Ya kan? Kalau awak lah tahu, mencontohan kan lu tahu. Itu Pak Haji itu lah tahunya. Lah santiang ilmu hanya mengaji le. Akhirnya bisa menarik orang yang belum ngerti agama tadi. Kira-kira berapa menit? Jadi kita bahas nan pertama tadi kalimat ta'awuz. Ya. Kalimat ta'awuz itu a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku kalimat perlindungan. Di saat manusia di dalam rahim ibunya lah 9 bulan 10 hari terlahir ke dunia, ditunggu oleh iblis dan setan di pintu rahim ibu ya. Jadi waktu manusia kelahir itu setan jadi pilih menunggu di pintu rahim. Perlunya menunggu sinan inyo kamarabu iman dan awak bau dari alam ruh. Karena di alam ruh awak pernah bersahadat dulu. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, alastu birabbikum bala syahidna. Jadi syahadat yang pertama di alam ruh. Nah dengan syahadat itulah kita masuk ke alam rahim. Begitu awak sampai di alam rahim selama 9 bulan 10 hari kurang lebih ya, awak layak kata dunia. Begitu awak layak kata dunia di pintu rahim ibu awak, kok setan jadi pilihlah menunggu untuk marabui persaksian awak tadi. Maka itulah rahasionya kenapa bayi itu lahir menangis. Waktu bayi itu lahir menangis, tangannya talapeh. Kalau tangannya lun talapehnya lu menangis lah. Karena apa? Karena iman tadi dirampas oleh iblis. Makanya selama ada di dunia, kalau ingin balik kepada Allah Subhanahu wa taala, awak cari iman tadi balik. Makanya awak harus membaca kalimat ta'awuz perlindungan kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu berlindung aku billahi dengan Allah minasyaitani dari setan ar-rajimi yang dirajam. Iko cara ngaji syariahnya. Kalau pengajian orang tarekat nak tak itu artinya ni nyora. A'udzubillahi minasyaitonir rajim itu artinya kalau cara orang tarekat
Jasad berlindung kepada ruh, ruh berlindung kepada Allah. Kok jasad berlindung kepada ruh? Karena kalau jasad kau tidak ada ruh, rusak. Contohnya orang mati. Tidak. Jadi orang apa makhluk Allah kalau mati paling bau itu manusia. Paling bau itu manusia. Bangkai manci kan bau tuh. Ya, kalau sama-sama busuk lebih busuk baunya manusia. Kalau lah mati. Karena manusia kok banyak ini makan Iya. Tapi manci tidak ada makan kerikil dah. Ada manci makan aspal. Kalau manusia itu orang se-Indonesia dimakan makanya jasad manusia itu begitunya lapisah dari ruh babaun. Jadi auzubillahi minasyaitonirrajim. Iku awak baca setiap aktivitas awak. Karena awak digaduh setan tarwi. Wakatua laya digaduh, wakatua beraktivitas di dunia aku digaduh, wakatua kasakaratul maut bisa digaduh aja. Diceritakan orang waktu kasakaratul maut itu beribu-ribu setan jadi pilih datang. Nyolarape mutamar Kalau Nabi Iman datang dari pedianya, ale digoda. Nabi Iman lah. Nya Nabi Iman digoda ya. Nah, kalau Nabi Iman datang dari pedianya. Jadi orang beriman wah, nalemu sembahyang, ya kan? Nalemu baca Quran, nalemu berbuat baik walaupun disela-seli dengan perbuatan yang buruk, nama orang hidup nama lain punya iman, awak ketua kamati itu datang dibeli setan. Tergantung nak mati. Kalau nak mati go ibaratnya kelasnya kalau ibarat tentara apa jenderal gua. Setan yang datang tuh jenderal datang. Rapeknya tuh. Caranya iman orang kau lepeh. Makanya hati-hati awak membawa keluarga awak kalau sakit ke rumah sakit non muslim. Karena nama setan kau dari dua bangsa.